Jadi ceritanya ada seorang wanita cantik mantap bernama Cat yang ternyata seorang assassin yang telah nge-push rank banyak penjahat. Hingga sampai dimana ia sedikit lagi menuju Mythic Glory, dibantu oleh mentornya sekaligus ayah angkatnya bernama V, gak pakai Taehyung. Kali ini si Cat ditugaskan untuk membunuh dua pemimpin Yakuza di sebuah tempat agar ia bisa Mythic Glory. No, we've got to lock on vector and trajectory. Older is in smarter, wiser. 銃はどこですか? Setelah menghabisi para minion, si Cat pun mulai stay pada posisi dengan AWM-nya. Dan gak lama berselang datang juga targetnya. Namun ada hal yang gak diduga, yaitu ada seorang anak yang membuat si Cat ragu untuk menembak si target. Namun karena terus didesak, mau gak mau si Cat pun menembaknya. Si anak shock dong melihat itu semua yang membuat fokus si Cat teralihkan. Dan si target selanjutnya berhasil melarikan diri. 10 bulan berlalu di Tokyo, si Cat sedang olahraga. Yang gak sengaja ia melihat sebuah keluarga cemara yang bahagia. Si Cat sebagai wanita sekaligus manusia normal, ia berkeinginan untuk berkembang biak kayak orang-orang agar punya keluarga yang bahagia. Karena hal itu juga si Cat memberitahu ke si V bahwa ia akan pensiun sebagai assassin dan akan memulai hidup yang baru. Si V juga setuju asalkan si Cat bisa Mythic Glory karena kemarin-kemarin ia gagal membunuh target yang satunya lagi. Si Cat juga berjanji ke si V bahwa ia akan menyelesaikannya. You know there's collateral damage, you know that. Almost to the head of the snake. Sebelum itu terjadi, si Cat memilih pergi dulu ke sebuah party dan bertemu dengan seorang pria bernama Stephen gak pakai William. Hei cantik, kalau aku ngerudal kamu ada yang marah gak? Oh gak ada mas, aku juga masih lajang, terlebih lagi serabiku masih lempit. Dengan jurus buaya si Stephen, ia berhasil berkuda dengan si Cat dan berhasil bercocok tanam di sebuah hotel. Tak lama kemudian ia dihubungi oleh si V dan memerintahkannya untuk membunuh si Yakuza di awal cerita bernama Kijima. Namun pas si Cat mau menembaknya, tiba-tiba ia merasakan pusing yang membuat AWM-nya rip aim. 10 seconds enough, repeat. Yang membuat si Kijima bisa melarikan diri. Karena merasa udah gak aman lagi, si Cat pun mau pergi sebelum ketahuan anak buah si Kijima dengan menggunakan mobil spek PC gaming dari seorang figuran. Karena merasa pusing gak karuan, si Cat pun kecelakaan. Ia pun terbangun di rumah sakit dan dokter memberitahu si Cat bahwa di dalam tubuhnya ada racun poladium yang membuatnya punya waktu 24 jam untuk hidup. Ngedengar itu, si Cat menyadari bahwa orang yang telah meracuninya pasti si Stephen. Tanpa membuang waktu, si Cat pun menyandar seorang dokter agar memberikannya stimulus agar efek racunnya tidak semakin parah, dan bergegas menemui si Stephen di kontrakannya yang sedang berduaan dengan pacarnya. Si Cat pun langsung menanyai si Stephen siapa pelaku yang meracuninya, dan didapatlah nama Kazuo Sato dari klan Kijima. Si Stephen terpaksa melakukan itu semua agar ia dan pacarnya bisa bebas dari kelompok tersebut. Mendengar hal itu, si Cat pun membiarkan dua figuran ini tetap hidup. Habis dari situ, si Cat pun menemui mentornya si P dan menjelaskan semua yang terjadi sembari menanyakan siapa sih si Kijima dan si Sato tuh. Dari
sini juga kita mengetahui bahwa si Kijima itu adalah kakak dari orang yang si Cat bunuh di awal cerita. Dan untuk si Sato sendiri, ia cuma budaknya si Kijima. Si Cat pun menanyakan keberadaan mereka. Namun untuk si Kijima, si Pi tidak tahu manahu. Sedangkan untuk si Sato, ia suka pergi ke tempat kafe yang suka ada wayangnya. Berkat info itu, si Cat pun langsung ke sana. Yang tanpa mengucapkan salam, ia membunuh seorang member Yakuza. Sembari menanyakan keberadaan si Sato ke mereka. Merasa cuma haheho, si Cat pun membunuh mereka sampai ia ketahuan member lainnya. Lalu ya, meski perempuan, ia mampu mengalahkan member Yakuza hingga menyisakan satu. Dan si Cat pun menanyakan hal yang sama ke dia. Dan didapat info lah bahwa si Ani, keponakan si Kijima, pasti tahu keberadaan si Sato. Yang dimana si Ani sendiri sekarang berada di tempat yang dihuni ras paling kuat di muka bumi, yaitu Mad Cafe. Si Cat sadar bahwa si Ani adalah anak dari orang yang ia bunuh di awal cerita. Tapi ia gak memperdulikan itu dan langsung membawanya meski si Ani sempat melawan. Stop or I'll... Habis itu si Cat menyuruh si Ani untuk menelepon penasehat si Kijima yang bernama si Renji. Dan si Cat meminta ke dia untuk ketemuan kalau mau si Ani selamat. Namun yang gak diduga si Sato memanfaatkan kejadian ini untuk membunuh si Ani dengan memerintahkan anak buahnya agar keturunan pemimpin Yakuza gak ada lagi dan ialah penggantinya. Singkatnya mereka pun ketemuan. Si Cat sadar ada yang aneh karena si Renji dan si Kijima gak ada di sana. Dan untuk si Ani sendiri, ia sedang disekap di toilet dan berhasil membebaskan diri dan bertemu dengan anak buah si Renji. Awalnya si Ani senang ketemu dengan mereka, namun itu berubah dikala anak buah si Renji mau membunuhnya. Namun beruntung si Cat datang tepat waktu dan berhasil menghabisi mereka semua. Dari sini juga si Ani merasa bahwa gak ada tempat lagi untuknya pulang karena keluarganya sendiri mau membunuhnya. Alhasil ia memohon ke si Cat untuk ikut bersamanya. Ditambah lagi si Ani tahu penyakit yang diderita si Cat. Dari sini juga si Cat dan si Ani punya chemistry yang baik sampai si Ani memberitahu ada seseorang yang mengetahui si Renji di mana. Hingga mereka mengunjungi orang tersebut di apartemennya. Seperti penjahat umumnya, dia gak mau memberitahu keberadaan si Renji hingga si Cat kewalahan melawan dia yang membuatnya hampir mati. Namun beruntung si Ani menyelamatkannya.
Meski dia udah mati, mereka tetap mendapatkan lokasi si Renji berada lewat HP-nya. Singkatnya, mereka pun ke sana. Tanpa banyak basa-basi, si Cat berhasil mengalahkan para kerocol hingga menyisakan si Renji. Si Cat pun menanyakan ke dia di mana si Kijima berada. Tapi si Renji juga gak tahu di mana keberadaan si Kijima. Yang ia tahu si Kijima pernah bilang tentang keluarga. Disappears like this. He says. Yang membuat si Annie mengingat suatu tempat dan mereka pun bergegas ke sana. Setelah sampai di sana, si Cat pun meminta ke si Annie untuk menunggunya di luar, sementara ia akan masuk sendirian ke dalam. Walaupun ia harus terhuyung-huyung. Singkatnya, si Cat pun berhasil menemukan si Kijima. Sebelum si Cat menghabisi si Kijima memberitahu yang sebenarnya, bahwa si Cat cuma boneka yang dimanfaatkan oleh si Renji yang bekerja sama dengan si V untuk melengsarkan dirinya dari kepemimpinan Yakuza. Bersamaan dengan itu, si V datang ke sana dan memberitahu yang sebenarnya ke si Annie bahwa yang membunuh ayahnya adalah si Cat. Kembali ke si Cat yang udah tahu plot twist yang dibuat sutradara pun memilih membuat rencana dengan si Kijima, yaitu dengan seakan-akan ia membunuh si Kijima. Setelah itu, si Cat pun ketemu dengan si Annie yang udah tahu fakta sebenarnya pun memilih menembak si Cat, dan si Annie juga bersedia menjadi asasinnya si V. Namun tak lama berselang ternyata si Cat masih hidup karena ia cuma terserempet peluru. Karena hal itu kini si Cat dan si Kijima pun OTW ke markas si Renji. Singkatnya, mereka pun sampai di sana. Dengan bantuan para figuran, si Cat berhasil menghabisi semua pasukan si Renji di sana. Sementara si Kijima sendiri berhasil menemukan si Renji yang lantas ia mengajaknya bertarung secara kesatria dengan menggunakan katana. Ya, meski udah sepuh, si Kijima dengan mudah mengalahkan si Renji hingga kepalanya lepas. Bersamaan dengan itu, si Cat juga sampai di tempatnya si V yang menyandra si Annie. Si Cat yang udah muak dengan perkataan si V pun langsung menembaknya dan berhasil menggiveaway-kan si V ke neraka. My entire fucking life, I never loved anyone. We both know you only love yourself. Dari sini juga si Cat yang udah kehabisan waktu karena racunnya udah menyebar ke seluruh tubuh pun harus menjemput ajalnya. Dikarenakan MC yang udah terbenetkan di filmnya sendiri, filmnya juga harus tamat sampai di sini.